Selamat pagi saudara sekalian. Saya ingin memberikan satu pelajaran atau khotbah ya, berhubungan dengan logo hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan RI yang dipermasalahkan oleh banyak orang karena dikatakan ada lambang salib. Dan ini di sini saya tunjukkan logonya. Ini kok rasanya kok tidak terlalu kelihatan sih bagi saya tanda salibnya. Ya memang ada, ini ada seperti ini. Tapi kalau mau seperti ini dikatakan salib ya tak banyak-banyaknya salibnya di sini ya. Ini kotak-kotak yang digabung-gabung ya bisa saja jadi salib. Dan saya merasa aneh kalau hal seperti ini dikatakan sebagai salib dan karena itu lalu diprotes. Karena kalau ini memang merupakan salib, maka seadanya perempatan jalanan itu bisa merupakan salib juga ya. Ini lihat ya. Ini saya terima gambar WA. Ini perempatan jalanan. Dan ada tulisannya, wah gimana nih bos, mau diterusin atau putar balik? Perempatan gini kan mirip mirip salib ya. Jadi ada orang yang cat-cat di jalanan yang mirip salib dia hapusi semua. Lalu bagaimana dengan perempatan yang seperti ini? Mau diganti pertigaan semua? Nanti pertigaan nanti mirip salib lagi. Nanti saudara akan lihat itu. Bahkan lurus gini juga mirip salib nanti. Nanti saudara lihat. Jadi tidak terhindarkan menurut saya ya. Mau dibuat apapun ada banyak hal yang mirip dengan salib. Tapi sama sekali maksudnya tidak ada urusannya dengan salib sebetulnya. Nah kalau hanya urusan kemiripan, peduli amat sebetulnya. Dan lagi sekarang saya ingin menunjukkan dari sudut Kristen ya. Ini ya. Saya mengambil khotbah ini dari dua potongan khotbah saya, yang satu dari Yohanes 19 dan yang satu dari Galatia pasal 3. Pertama-tama saya ingin menunjukkan bahwa ditinjau dari sudut Kristen, bentuk salib itu sebetulnya bagaimana, saudara? Kita semua mengenal bahwa bentuk salib itu seperti tanda plus, tetapi bagian vertikalnya lebih panjang daripada bagian horizontalnya. Itu salib yang paling umum, saudara ya. Di mana-mana rasanya bentuk salibnya seperti itu. Tetapi sebetulnya, saudara, yang paling kuno dari bentuk salib ini hanya berbentuk suatu tiang saja, tiang tegak. Dan kata Yunani yang diterjemahkan salib adalah stauros, yang sebetulnya berarti an upright stake atau an upright pole, suatu tiang tegak. Saya akan menunjukkan ya di dalam Bible Works 8 untuk Yohanes 19 ayat 16. Untuk Yohanes 19 ayat 17 ya. Di sini ada dia sambil memikul salibnya, and he bearing his cross pada terjemahan King James. Sekarang coba lihat kata cross ini ya. Maka saudara muncul kata Yunaninya stauros. Dan diartikan pertama an upright stake, especially appointed one. Jadi mungkin ujungnya runcing atau gimana. Tapi arti kedua lalu a cross. Jadi saudara sebetulnya salib yang paling awal itu hanya berbentuk tiang tegak saja. Dan karena itu kalau saudara misalnya bertemu dengan
orang-orang dari sekte Saksi Yehova, Saksi Yehua kalau di Indonesia, maka mereka ngotot bahwa salib itu tidak berbentuk tanda plus baik yang vertikalnya lebih panjang atau sama panjang, tidak peduli mereka. Mereka percaya bahwa Yesus mati pada tiang tegak seperti dalam gambar ini, saudara. Memang yang tulisan di sini ini bukan dari tulisan Saksi Yehova. Ini orang-orang yang menyerang ajaran Saksi Yehova ini. Tapi ini yang dipercaya oleh Saksi Yehova. Kalau saudara membaca buku-buku mereka dan melihat foto-foto Yesus disalib dalam buku-buku Saksi Yehova, maka modelnya salibnya seperti ini. Dan banyak orang Kristen lalu mengatakan, wah itu sesat dan sebagainya. Sekalipun saya setuju Saksi Yehova sesat, tetapi tidak bisa dikatakan sesat dari persoalan ini. Karena dalam persoalan ini mereka justru sebetulnya punya dasar. Mereka belum tentu benar juga. Tapi inilah bentuk salib yang paling kuno. Hanya suatu tiang tegak dan kedua tangan dipakukan ke atas, lalu dua kaki dipaku di bawah. Nah, tulisan ini kalau saudara melihat, orangnya berusaha membuktikan bahwa salib yang seperti ini salah. Dan dia mengatakan bukan huruf T, bukan pada salib yang seperti tiang tegak ini saja, seperti yang diajarkan Saksi Yehova ini di sini ya. Dia mengatakan bahwa di atas kepala Yesus ini ada tulisan. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi dan sebagainya, yang seringkali disingkat dengan INRI. Nah, karena di atas kepala kata mereka, ya tidak mungkin salibnya seperti ini. Kalau seperti ini ya di atas tangan katanya. Tapi saya pikir ini argumentasi juga konyol ya. Ini di atas tangan memang, tapi juga di atas kepala kan. Jadi saudara, ini bukan argumentasi sebetulnya. Dan memang yang tadinya salib itu adalah satu tiang tegak saja, itu yang paling kuno saya katakan. Ya, ini yang paling kuno ya. Tapi dengan berlalunya waktu, lalu muncul beberapa variasi. Mungkin orang-orang Romawi itu bosan nyalib dengan tiang tegak. Lalu mereka cari macam-macam variasi supaya tidak bosan. Mungkin begitulah ya. Dan ini variasi bentuk salib selain tiang tegak tadi. Pertama saudara, ada yang berbentuk salib yang kita kenal sekarang. Jadi seperti tanda plus tetapi vertikalnya lebih panjang dari horizontalnya. Tetapi tidak selalu vertikalnya lebih panjang dari horizontalnya. Ada yang vertikalnya sama. Jadi bisa sama atau lebih panjang dari horizontalnya. Kalau sama kan seperti tanda plus ya. Nah kalau itu lalu dianggap sebagai salib, wah repot, lalu diprotes. Matematika 2 tambah 2 sama dengan 4 ini tidak boleh. Lalu ada lagi yang berbentuk huruf T. T besar. Agak sukar sebetulnya cari pohonnya mungkin, tapi ya tetap mereka bisa pakukan kayu dengan kayu. Nah kalau misalnya berbentuk huruf T besar, ini juga repot, nanti alfabet ini diprotes juga. Karena alfabet kita mengandung salib, ada huruf T-nya. Dan juga kalau tadi salib yang umum itu, semua persimpangan jalan, perempatan jalan itu bisa salib. Maka kalau salibnya seperti T, sekarang pertigaan. Simpang 3, wah ini huruf T, salib lagi. Kan serba repot ya. Lalu yang ketiga, ada juga salib yang berbentuk huruf X besar. Jadi kaki tangan dipentang
ke 4 penjuru begitu ya. Nah sekarang lagi-lagi kalau berbentuk huruf X besar muat timbul segala macam masalah lagi. Huruf X menabrak alfabet lagi. Karena tandanya seperti tanda kali, maka ini nabrak matematik lagi. Tidak boleh diajar anak-anak perkalian. Ini sama dengan dididik jadi Kristen nanti. Nah, lalu ada lagi yang berbentuk huruf Y. Ini dikatakan oleh Leon Morris dalam bukunya, saya berikan alamatnya. Saudara, kalau berbentuk huruf Y, laki-laki, ini tidak boleh laki. Ini simpang 3 ada yang model seperti ini juga ya. Lalu huruf Y ini ada dalam alfabet juga. Maka semua serba repot saudara kalau mirip salib lalu diprotes. Dan saya akan lanjutkan saudara ya. Hendriksen memang mengatakan bahwa dari 2 ayat ini, Matius 27 ayat 37 dan Lukas 23 ayat 38. Di mana dikatakan bahwa di atas kepala Yesus ada tulisan yang saya sebutkan INRI tadi, itu tulisan bahasa Yunani ya. Maka dia cuma mengatakan kemungkinan besar salib Yesus itu berbentuk seperti yang lasem kita kenal. Farisi pertama seperti tanda plus, tetapi vertikalnya lebih panjang dari horizontalnya. Tapi dia cuma mengatakan kemungkinan besar. Mari kita lihat ayatnya saudara ya. Matius 27 ayat 37. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus Raja orang Yahudi. Ya, karena di atas kepalanya terpasang tulisan, maka dianggap mesti yang huruf plus. Seperti tanda plus itu ya. Baru di atas kepalanya bisa dipakukan tulisan tersebut. Dan Lukas 23 ayat 38 sama, ada juga tulisan di atas kepalanya inilah Raja orang Yahudi. Tapi saudara, argumentasi ini tidak mutlak. Makanya William Hendriksen pun mengatakan hanya kemungkinan besar. Dan penafsir yang lain bernama Leon Morris mengatakan bahwa salib yang berbentuk huruf T besar juga memungkinkan. Karena biasanya tubuh orang yang disalibkan itu melorot atau turun. Jadi kepalanya itu tidak pada bagian horizontalnya ya, tapi melorot di bawahnya, sehingga nanti bisa juga dipakukan di atas itu pada bagian horizontal itu tulisan INRI itu. Karena tuh kepalanya melorot sampai ke bawah, maka kayu melintang, kayu yang horizontal itu berada di atas kepala orang yang disalib, dan di sana bisa ditaruh tulisan tersebut. Jadi huruf T tetap memungkinkan. Kalau mau dipaksakan huruf X juga bisa. Lalu diapakan tulisannya? Gak tahu, dikasih tali atau gimana di atasnya. Kan bisa juga kalau mau. Orang bisa mikir. Konklusinya saudara, sebetulnya kita tidak tahu dengan pasti. Kecuali orang-orang yang sok tahu. Ada banyak orang sok tahu dalam kalangan Kristen. Misalnya nama Yahweh. Dalam bahasa Ibrani cuma 4 huruf YHWH. Dan Ibrani tidak mempunyai huruf hidup. Jadi sebetulnya kita tidak tahu bagaimana membaca YHWH. Kata Yahweh itu hanya suatu kemungkinan. Yahnya bisa diambil dari kata haleluya. Dan ada kata Yah memang juga di dalam beberapa ayat dalam Perjanjian Lama. Ditujukan kepada YHWH itu. Tetapi W-nya dari mana taunya? Yahnya mungkin benar, W-nya dari mana? Jadi sebetulnya kita tidak tahu juga bagaimana mengucapkan nama Yahweh. Itu cuma suatu tebakan yang mungkin benar tapi tidak pasti. Demikian juga dengan bentuk salib. Dari apa yang sudah saya jelaskan tadi, mungkin bentuk yang lazim kita kenal itu adalah bentuk salib yang digunakan untuk Yesus. Tetapi kalau mau ngomong pasti, kita tidak bisa tahu dengan pasti. Salib yang bagaimana yang dipakai untuk menyalibkan Yesus. Dan kalau sekarang bicara tentang
Salib, saudara. Saya ingin lanjutkan betulnya ya. Mengapa sih Kristus itu kok matinya mesti di kayu salib itu mengapa? Mari kita melihat di dalam Galatia pasal 3. Galatia 3 ayat 10 ini dikatakan demikian. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Hidup dari pekerjaan hukum Taurat ini maksudnya mereka mau diselamatkan berdasarkan ketaatan mereka kepada hukum Taurat. Nah, itu tidak mungkin. Mereka bahkan dikatakan berada di bawah kutuk. Kenapa? Ini alasannya. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Bayangkan saudara ya, kata-kata ini perhatikan ya. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Berarti kalau berdasarkan ayat ini dikutip dari Ulangan 27 bagian akhir dan mungkin juga dari Ulangan 28 bagian awal. Kalau mau berdasarkan ayat ini, maka orang mestinya setia. Setia apa? Melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Dengan kata lain, kita mesti taat secara total 100%, tidak pernah jatuh ke dalam dosa satu kali pun. Saudara, orang setia terhadap hukum Taurat itu mustahil dan hanya Yesus yang bisa. Tidak ada orang lain siapapun yang bisa. Coba satu hukum saja kita soroti, misalnya hukum jangan berdusta, hukum ke-9 dari 10 hukum Tuhan. Saudara bisa setia mentaati hukum itu? Satu hari tidak berdusta untuk banyak orang itu sudah sukar. Tapi mungkin banyak orang yang bisa kalau satu hari tidak berdusta. Satu minggu tidak berdusta sudah luar biasa sukar. 1 bulan, 1 tahun, seumur hidup, tidak mungkin lah. Saya tidak percaya ada orang yang tidak pernah berdusta sama sekali. Lalu saudara ketahui bahwa dusta itu tidak harus dengan kata-kata ya. Dusta bisa dengan sikap pura-pura. Pura-pura sakit gitu ya. Mau pulang dari pekerjaan agak pagi minta izin atau apapun. Nah, pura-pura sakit. Nah, itu dusta sudah. Dusta itu banyak sekali. Dan kalau saudara misalnya ketemu pengemis dan saudara katakan tidak ada uang, itu dusta kalau saudara punya uang. Punya uang bilang tidak ada uang, dusta saudara. Memang tidak merugikan pengemis itu, tidak peduli, tapi itu dusta. Kalau tidak mau beri ya bilang saja tidak, selesai. Kenapa mesti bilang tidak ada uang? So, dusta itu sangat banyak sehingga orang setia tidak berdusta seumur hidup itu menurut saya sudah mustahil. Bagaimana dengan hukum yang lain misalnya, hormatilah ibu bapakmu. Anak mana yang bisa setia dulu? Semua anak dari kecil ya seringkali kurang ajar, seringkali tidak hormat, seringkali tidak taat dan sebagainya. Jadi saudara, kalau menuruti kata-kata di sini, tidak setia dan sebagainya, melakukan segala sesuatu, maka sebetulnya semua manusia kecuali Yesus itu terkutuk. Karena tidak ada orang yang bisa setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Karena tidak bisa, berarti tidak setia, maka terkutuk. Jadi saudara, kita semua manusia tidak peduli kita kaya, itu bukan tanda kita diberkati. Kita sehat, bukan tanda kita diberkati. Keluarga baik-baik, bukan tanda kita diberkati. Bisnisnya sukses bukan tanda bahwa kita diberkati. Kalau kita adalah orang berdosa dan memang semua orang kecuali Yesus adalah orang berdosa, maka semua orang sebetulnya terkutuk di hadapan Tuhan.
Jadi terkutuk di hadapan Tuhan itu tidak berarti orangnya harus miskin, harus punya penyakit dari panuan sampai AIDS, punya semua. Lalu keluarganya hancur berantakan, dipecat dari pekerjaan atau pekerjaannya bangkrut. Tidak selalu. Bisa seperti itu kalau Tuhan mau, tapi tidak harus. Terkutuk itu suatu keadaan di hadapan Tuhan. Dan pokok saudara adalah orang berdosa, saudara adalah orang yang terkutuk. Jadi jangan karena saudara kaya, saudara sehat, saudara ngomong, saudara diberkati. Kalau saudara berdosa, saudara orang berdosa, dan saudara memang orang berdosa, saya juga, maka kita semua terkutuk di hadapan Tuhan. Nah sekarang saudara, orang terkutuk ini kalau dibiarkan, dia akan masuk ke tempat yang terkutuk. Dia masuk ke neraka, saudara. Maka supaya orang-orang tidak masuk ke neraka, Yesus harus memikul kutuk tersebut. Tentang orang terkutuk masuk neraka, saudara ya. Mari coba kita lihat Matius pasal yang ke-25. Ini ya, ayat 41. Ini yang perumpamaan tapi juga nubuat tentang penghakiman yang Yesus lakukan. Dia memisahkan domba di sebelah kanan dan kambing sebelah kiri. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Tentu bukan hanya untuk iblis dan malaikatnya, saudara. Tapi juga untuk orang-orang ini. Jadi orang-orang berdosa itu sebetulnya mestinya masuk ke dalam neraka. Tempat yang terkutuk untuk orang yang terkutuk. Dan karena itu saudara, Yesus harus menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi ini yang dia mau lakukan. Tapi saudara, untuk dia bisa disalibkan dan mengalami kematian terkutuk itu, dia harus jadi manusia. Karena itu Yesus yang adalah Allah dan betul-betul setara, sederajat dengan Bapa dan Roh Kudus, itu menjadi manusia yang sungguh-sungguh. Dan pada waktu dia menjadi manusia, dia menjadi sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Nah setelah dia menjadi manusia, maka dia bisa menderita dan mati. Tadi sebelum dia menjadi manusia, dia tidak bisa menderita apalagi mati. Nah, pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, dia telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Pada saat itu, saudara, dia yang tidak berdosa dan karenanya tidak layak menerima kutuk, telah menjadi kutuk karena kita. Ini kita lihat ayat Galatia 3 tadi, ayat 13 ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi berdasarkan ayat Alkitab ini, orang yang digantung pada kayu salib itu terkutuk. Maka Yesus mengalami kematian terkutuk dan dengan itu dia menjadi kutuk karena kita. Nah saudara, Paulus bisa berkata bahwa Kristus telah menjadi kutuk berdasarkan Ulangan 21 ayat 23. Jadi ayat ini saudara ya, ini dikutip dari Ulangan 21 ini ya. Dia kutip dalam ayat 13b. Sekarang mari kita membandingkan kedua teks tersebut ya. Kita lihat Ulangan 21 ayat 22 dan 23. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka ini ada peraturan untuk bangsa Israel pada saat itu. Janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Perhatikan ya, orang yang digantung terkutuk oleh Allah. Jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik usaha kamu. Jadi kalau dibiarkan sampai besoknya menabrak
perbatasan hari mereka itu jam 6 sore ya. Menabrak jam 6 sore tetap tergantung, maka itu menajiskan tanah, tidak boleh. Harus diturunkan sebelum jam 6 sore. Tapi yang saya ingin soroti adalah di sini digunakan kata tiang 2 kali. Nah sekarang saudara, mari kita lihat lagi Galatia 3:13 ini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini orang yang digantung terkutuk oleh Allah. Tapi di sini pakai kata tiang ya. Nah di sini kenapa diubah menjadi kayu salib? Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Paulus mengubah jadi kayu salib. Saudara, sebetulnya tidak mengubah ya. Terjemahan Indonesia saja yang membedakan dua ini ya. Di sini tiang, di sini kayu salib. Jadi kitab suci Indonesia terjemahan baru ini menggunakan kata kayu salib dalam Galatia 3:13b. Tapi dalam Ulangan 21 ayat 22-23 menggunakan kata tiang. Tapi kalau saudara melihat terjemahan bahasa Inggris ya, ini King James, RSV, NIV, NASB, dan New King James. Maka dalam kedua ayat tadi digunakan kata yang sama, yaitu tree. Ya mungkin kita tahu bahwa tree itu pohon. Itu arti yang paling umum. Tetapi kalau saudara banyak menerjemahkan bahasa Inggris, saudara tahu bahwa arti yang umum itu nanti ternyata tidak selalu merupakan satu-satunya arti. Dalam The Free Dictionary dikatakan bahwa kata tree dalam bahasa kuno bisa berarti tiang gantungan atau berarti salib Kristus. Saya akan tunjukkan ya. Ini The Free Dictionary. Saya berikan kata tree. Nah di sini yang nomor 4, archaik, ini kuno. Agelos itu tiang gantungan. Poin B-nya the cross, salib pada mana Yesus disalibkan. Jadi memang bisa punya arti seperti itu. Nah, tapi dalam bahasa Inggrisnya berarti kalau di sini digunakan kata tree, maka bisa berarti tiang gantungan. Dan pada waktu di sini digunakan kata tree bisa diartikan salib, tetapi kata yang digunakan dalam bahasa Inggrisnya sama, tree. Sebetulnya memang saudara, dalam perjanjian lama, Ulangan 21 ini kan perjanjian lama ya. Dalam perjanjian lama itu tidak atau belum dikenal hukuman salib. Sehingga Ulangan 21 ayat 23 itu sebetulnya tidak menunjuk pada penyaliban. Tapi menunjuk pada orang yang dihukum mati pada sebuah tiang, maksudnya digantung. Atau orangnya dihukum mati dulu lalu mayatnya digantungkan pada sebuah tiang atau sebuah pohon. Kita bisa melihat ayatnya di dalam Yosua 8 29, lalu Yosua 10 ayat 26-27. Mari kita lihatlah Yosua 8, kita lihat salah satu ya. Yosua 8 ayat 29. Yosua 8 29. Dan Raja Ai digantungnya pada sebuah tiang sampai petang. Ketika matahari terbenam, Yosua memerintahkan orang, mau terbenam ya, dia memerintahkan orang menurunkan mayatnya karena tidak boleh terus sampai menginap, tidak boleh. Jadi saudara, digantung itu sudah bentuk kematian terkutuk yang Yosua 10 sudah bisa melihat sendiri. Tapi saudara, Ulangan 21 ayat 23 ini tentu juga berlaku terhadap penyaliban, bukan hanya orang yang dihukum mati dengan gantung, tapi berlaku terhadap penyaliban. Dan ini terbukti dari pertama, adanya permintaan orang-orang Yahudi untuk menurunkan mayat Yesus.
dan juga mayat dari kedua penjahat itu sebelum hari gelap. Mari kita lihat Yohanes 19 ayat 31. Yohanes 19 ya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi pada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Jadi saudara, mereka minta mayatnya diturunkan, kan tidak boleh gantung terus, nanti melanggar Ulangan 21 ayat 23, nanti itu menajiskan tanah atau negara mereka. Jadi ini minta turunkan mayat itu jelas mereka mentaati perintah Tuhan. Dalam Ulangan 21 ayat 22 dan 23. Tidak boleh dibiarkan semalam-malam bergantung pada tiang itu. Lalu juga bukti kedua bahwa Ulangan 21 ayat 23 ini juga berlaku terhadap penyaliban. Yaitu kata-kata Paulus dalam ayat 13 yang mengutip Ulangan 21 ayat 23 tadi. Dan menerapkan ayat itu kepada penyaliban Kristus. Kalau memang tidak cocok untuk salib, ya berarti dia motifnya salah. Ya memang orang-orang seberang itu seringkali anggap Paulus itu rasul palsu lah, pendusta lah dan sebagainya. Saya tidak terlalu pedulikan omongan konyol itu ya. Saya percaya Paulus rasul yang asli. Tidak ada pertentangan antara Paulus dengan rasul-rasul Yesus yang lain maupun Paulus dengan Yesusnya sendiri. Kecuali dalam hukum-hukum seremonial, memang Paulus dengan Yesusnya bertentangan karena mereka hidup dalam zaman yang berbeda. Yesus itu boleh dikatakan hidup dalam zaman perjanjian lama, makanya dia disunat. Paulus menganggap tidak perlu sunat karena dia sudah hidup pada zaman setelah kematian dan kebangkitan Kristus, bahkan setelah kenaikan Kristus ke surga. Jadi hukum upacara menyangkut sunat, perjamuan Paskah, najis, tahir, larangan makan dan sebagainya, itu memang sudah dibuang. Bukan Paulus yang membuang, Tuhan yang membuang. Memang hukum-hukum itu dimaksudkan untuk sementara saja karena punya makna-makna tertentu. Jadi sudah kembali ke sini, Paulus saya percaya rasul asli. Dalam ayat 13 dia mengutip Ulangan 21 ayat 23. Menerapkan pada salib Kristus maka jelas berlaku untuk penyaliban Kristus. Ya. Jadi Ulangan 21 ayat 23 berlaku untuk orang yang digantung. Berlaku juga untuk penyaliban Kristus. Nah, karena Kristus ingin menebus kita dari kutuk hukum Taurat, maka kematian Kristus itu cara kematiannya tidak bisa dan tidak boleh terjadi dengan cara yang lain. Romawi misalnya sering penggal orang. Kenapa Yesus tidak mati dengan cara dipenggal? Paulus setahu saya tradisi mengatakan dia mati dengan cara dipenggal. Kenapa Yesus tidak? Tidak bisa. Kalau dia mati dengan cara dipenggal, dia tidak mati secara terkutuk. Dirajam dan sebagainya, biarpun ini juga kejam sekali. Bayangkan orang dilempari batu, saudara, kalau bayangkan batu pertama kena, batu kedua kena, batu ketiga kena, rasanya bagaimana? Kejam iya, mengerikan, tetapi itu bukan kematian terkutuk. Cara lain apapun tidak boleh, dia harus mati melalui cara yang terkutuk, yaitu penyaliban. Nah sebetulnya ada satu cara lagi. Tadi kan sudah saya katakan kalau hukuman gantung itu juga terkutuk. Jadi sebetulnya kalau Kristus mati melalui hukuman gantung, maka dia memang mengalami kematian yang terkutuk. Lalu mengapa kok tidak digantung saja? Mengapa mesti salib? Karena saudara, hukuman gantung ini tidak memenuhi satu persyaratan yang lain dari kematiannya. Yaitu kematiannya haruslah merupakan kematian yang berdarah. Ini syarat dari mana saudara? Mengapa harus demikian? Karena saudara, tipe-tipe atau gambaran-gambaran atau simbol-simbol tentang Kristus dalam perjanjian lama adalah hal-hal yang berdarah.
Misalnya binatang yang dikorbankan untuk korban dosa, domba Paskah itu disembelih dan sebagainya, itu semua berdarah. Kalau bayangannya atau tipenya itu berdarah, maka penggenapannya atau anti tipenya itu juga harus berdarah. Jadi Kristus tidak cukup mati dalam suatu kematian terkutuk. Dia juga harus mati dalam satu kematian yang berdarah. Gantung memenuhi terkutuknya, tetapi tidak memenuhi berdarahnya. Dan karena itu saudara, satu-satunya kematian yang bisa dialami oleh Kristus, kalau dia mau menjadi penebus dan pemikul kutuk kita, adalah kematian melalui salib. Tidak bisa cara lain. Jadi jangan pikir Allah mau Yesus menebus dosa itu dia cuma lihat ada berapa banyak cara kematian. Saya pilih ini sajalah salib. Tidak sembarang pilih, saudara. Tidak bisa cara lain. Karena ini satu-satunya kematian yang memenuhi syarat terkutuk dan memenuhi syarat berdarah. Hanya satu kematian lain memenuhi syarat terkutuk, yaitu gantung. Tapi itu tidak memenuhi syarat berdarah. Dan kematian yang lain mungkin memenuhi syarat berdarah, dipenggal, dirajam, tapi tidak memenuhi syarat terkutuk. Yang memenuhi kedua syarat hanyalah kematian melalui salib. Jadi ini bukan sesuatu yang bisa diubah-ubah. Kematian melalui salib itu mutlak. Nah, saya pernah menonton sebuah film, saudara, di mana ada orang yang berkata di dalam film itu, andai kata Kristus hidup pada abad ke-20, maka orang Kristen tidak akan berkalungkan salib, tetapi berkalungkan sebuah kursi listrik kecil. Pemikiran dia, saudara, salib itu hukuman kuno. Yang terlalu kejam, orang-orang zaman modern berusaha memikirkan kematian yang lebih tidak menyiksa, ya, tidak menyakiti terlalu nemen. Lalu mereka mikir kursi listrik. Belakangan memang terbukti kursi listrik kadang-kadang menyiksa luar biasa. Karena orang bisa kesetrum itu tidak mati-mati sampai cukup lama sehingga terbakar kepalanya dan sebagainya, itu banyak. Tapi pokoknya ditemukan hukuman mati melalui kursi listrik. Dan karena itu kalau Kristus katanya dia hidup pada abad ke-20, maka dia dihukum matinya mesti pada sebuah kursi listrik. Jadi kita orang Kristen untuk mengenang kematian Kristus itu lalu berkalungkan sebuah kursi listrik kecil. Ini omong kosong bodoh dari orang yang tidak ngerti teologi. Kristus tidak bisa mati melalui cara kursi listrik, dipenggal, dirajam, ditembak, kamar gas. Saya tidak tahu apa saja, disuntik mati, tidak bisa. Tidak peduli dia mati pada zaman kapanpun. Karena kalau dia mati dengan cara-cara itu, maka kematiannya bukan kematian terkutuk, bukan kematian berdarah. Kamar gas kan tidak berdarah, tidak terkutuk juga. Kursi listrik juga tidak. Suntik racun apapun mati itu juga tidak. Tidak bisa, saudara. Dia harus mati melalui suatu kematian yang terkutuk. Yaitu penyaliban. Karena tadi sudah saya katakan, kita semua orang berdosa. Kita terkutuk. Yesus itu mau menggantikan kita. Dia mati suatu kematian melalui kematian yang terkutuk. Dan dengan demikian mengambil kutuk itu dari kita. Jadi kita yang adalah orang berdosa, kita yang seharusnya terkutuk dan masuk ke tempat yang terkutuk itu tadi, neraka tadi. Tapi sekarang Yesus sudah mati melalui suatu kematian yang terkutuk, yaitu penyaliban. Dan dengan itu dia memikul kutuk yang seharusnya untuk kita. Makanya saudara, mengapa orang-orang Yahudi itu kok memilih penyaliban? Apakah mereka memikirkan bahwa Kristus harus mati secara terkutuk? Tentu saja enggak.
Mereka mungkin kepingin Yesus mati secara paling menyakitkan, karena penyaliban itu kematian yang paling menderita ya. Tapi para zaman juga menderita, tetap tidak seperti salibnya. Memang biasanya mereka melakukan perajangan seperti yang mereka lakukan terhadap Stefanus. Tapi mengapa mereka pilih salib? Bukan rajam, bukan yang lain. Jelas bahwa sekalipun tanpa terlihat, Allah itu ikut bekerja supaya Yesus mati melalui penyaliban. Semua pikiran orang ada dalam tangan Allah. Diarahkan oleh Dia kemanapun Dia mau. Jadi Allah mau Yesus mati secara terkutuk supaya dengan itu memikul kutuk yang seharusnya bagi kita. Allah maka mengarahkan pikiran orang-orang Yahudi sehingga mereka menuntut penyaliban. Dan dengan demikian Yesus akhirnya mati secara terkutuk melalui salib. Dan dengan demikian Dia bisa memikul kutuk kita. Saya akan berikan kata-kata dari Jamieson, Fausset, dan Brown ya. Saya langsung bacakan terjemahnya. Providensia Allah mengaturnya sehingga Yesus harus tergantung pada salib, pada tangan dan kakinya, sehingga menjadi kutuk bagi kita. Sekalipun kematian itu bukanlah suatu cara eksekusi Yahudi, tergantung di antara langit atau surga dan bumi, seakan-akan tak layak bagi yang manapun. Jadi saudara, mengapa orang dihukum mati pada gantung juga terkutuk, disalib juga terkutuk? Rupa-rupanya memang ini yang menyebabkan itu dianggap sebagai kematian terkutuk. Orangnya ngawang di antara langit dan bumi. Tergantung di antara langit dan bumi. Seakan-akan langit tidak mau dia, bumi tidak mau dia. Itu yang dianggap sebagai suatu keadaan terkutuk. Begitu terkutuknya sampai bumi tidak mau, langit tidak mau. Tapi saya katakan tadi, gantung tidak bisa karena tidak berdarah. Salib hanya itu yang memenuhi syarat. Hanya itu yang menyebabkan Yesus memikul kutuk bagi kita. Jadi saudara, pada 2000 tahun yang lalu Yesus sudah menggantikan kita. Memikul kutuk yang sebetulnya merupakan bagian kita. Kalau kita tidak percaya Dia, maka seperti dalam Matius tadi, ini kambing-kambing itu orang yang tidak percaya ya. Yang sebelah kirinya kambing-kambing. Maka pada akhir zaman, kalau kita tidak percaya sampai mati ya, pada akhir zaman kita akan mendapatkan kalimat ini, kata-kata ini dari Yesus. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Saudara, saat ini pada waktu saudara masih hidup, Yesus memberikan undangan. Come, ya, come to me. Datanglah kepadaku. Saudara bisa tidak mempedulikan undangan itu. Tapi kalau saudara terus tidak mempedulikan, nanti pada akhir zaman itu datangnya bukan come tetapi go kalimatnya. Enyahlah. Kita diusir. Enyahlah ke dalam api yang kekal. Dan kalau come itu bisa kita tolak, go ini tidak bisa kita tolak. Diusir, disuruh enyah dan disuruh masuk ke neraka, tidak bisa kita tolak. Jadi siapapun dari saudara yang belum percaya Kristus, saya tidak peduli saudara beragama apa. Bahkan kalau saudara beragama Kristen, pergi ke gereja, sudah melayani, tetapi belum sungguh-sungguh percaya pada Kristus, saudara akan mendapatkan kalimat ini. Karena itu cepatlah percaya. Kalau saudara percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan maupun Allah, dalam arti kata setinggi-tingginya,
yang telah menjadi manusia, sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia, dan telah menderita mati di atas kayu salib, mati melalui suatu kematian terkutuk, memikul kutuk yang seharusnya bagi kita. Saya percaya itu. Saudara, kutuknya dicabut. Saudara menjadi orang yang diberkati. Ini ya. Ini kata-kata ini diucapkan kepada domba-domba yang di sebelah kanan. Matius 25 ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang sebelah kanannya. Tadi kirinya kambing. Sekarang kanannya itu domba. Orang Kristen, orang percaya yang sungguh-sungguh. Mari, hai kamu yang tadi itu yang dikutuk ya. Ini diberkati oleh Bapakku. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi saudara, kalau kita percaya, kita menjadi orang yang diberkati. Dan sama seperti terkutuk, diberkati itu suatu keadaan di hadapan Tuhan. Itu orang diberkati tidak harus dia tuh kaya lalu naik Rolls Royce begitu ya, atau Lamborghini atau apapun, lalu rumahnya seperti istana dan uangnya triliunan, lalu sehat luar biasa, keluarga baik-baik. Tidak. Kalau saya melihat Lazarus dan orang kaya, yang mana yang diberkati, yang mana yang terkutuk? Jelas orang kayanya masuk neraka, jelas dia yang terkutuk. Lazarus yang miskin itu, dia yang masuk surga, berarti dia yang diberkati. Memang tidak berarti seadanya orang kaya terkutuk dan seadanya orang miskin diberkati, tidak. Tapi seperti saya katakan tadi, ini suatu keadaan di hadapan Tuhan. Dan itu tergantung kita percaya Kristus atau tidak. Yang tidak percaya Kristus, kutuknya masih tetap pada dirinya sendiri. Dia orang terkutuk dan dia akan masuk ke tempat terkutuk. Yang percaya Kristus, kutuknya sudah dicabut, dipikul oleh Kristus sehingga dia menjadi orang yang diberkati, tidak peduli bagaimanapun kondisi jasmani dia. Mau melarat, kayak mau sakit, kayak mau keluarga hancur, mau pekerjaan berantakan, mau kena COVID, tidak peduli. Ini suatu perbedaan antara orang percaya dan orang yang tidak percaya. Apa sudah percaya pada Kristus yang tersalib? Atau mau tak tiru orang-orang yang begitu benci kepada salib sampai pada logo HUT RI saja dipermasalahkan? Kalau mereka begitu benci pada salib, itu memang tidak ada kemungkinan mereka percaya pada Kristus yang tersalib. Saya tidak peduli orang mau benci atau tidak benci. Saya tetap memberitakan salib dalam arti Kristus yang tersalib. Salibnya itu sendiri tidak ada apa-apanya ya. Tapi Kristus yang mati tersalib, Kristus yang mati secara terkutuk, itu yang saya beritakan. Saudara yang percaya, kutuknya dicabut, saya menjadi orang yang diberkati, dan akan mendapatkan kata-kata dalam ayat 34 ini. Tapi saudara yang tidak percaya, kutuk tetap pada diri saudara, saudara tetap orang terkutuk, dan saudara akan diusir anyahlah ke dalam api yang kekal. Karena sebagai orang terkutuk, memang saudara layaknya masuk ke tempat terkutuk, bersama iblis dan setan-setan yang juga adalah makhluk-makhluk terkutuk. Yang belum percaya, cepatlah percaya. Besok mungkin sudah terlambat. Tuhan memberkati saudara sekalian.